Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada video kali ini Ibu akan merangkum semua yang sudah kita pelajari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang turunan fungsi, operasi, sifat, kemudian kita juga belajar tentang nilai maksimum, nilai minimum, nilai stasioner, juga titik balik maupun titik belok. Nah, sebenarnya untuk apa sih turunan fungsi aljabar? Nah, kalian pasti tahu daerah-daerah yang menggunakan maksimum dan minimum. Contohnya, ketika dalam suatu daerah, kita tahu bahwa suatu daerah memiliki beberapa unsur. Nah, misalkan ada sebuah kota, di dalam kota itu pasti terdapat sebuah market, bisa dalam bentuk tradisional maupun modern, rumah, kemudian taman atau penghijauan, kemudian juga tempat pembuangan sampah. Nah, kita tahu bahwa tidak mungkin di mana tempat pembuangan sampah itu berdekatan dengan udara segar atau taman kota. Mengapa? Karena taman kota itu dimanfaatkan untuk penghijauan dan menghirup udara yang bersih. Sedangkan tempat pembuangan sampah itu terkesan untuk kotor, sehingga nanti kontradiksi. Oleh karena itu, untuk meletakkan di manakah posisi tempat pembuangan sampah, kemudian di mana juga posisi penghijauan itu menggunakan turunan fungsi. Nah, untuk hal-hal sederhananya, mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk lebih mudah kita masuk ke beberapa contoh soal. Kali ini kita akan belajar contoh soal tentang maksimum dan minimum. Tentukan ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter agar luasnya maksimum. Kita tidak tahu bahwa ukuran persegi panjangnya itu berapa, yang kita tahu hanya kelilingnya. Sehingga, kalau misalkan ukuran persegi panjang itu P itu adalah panjang, L adalah lebar, serta A itu adalah luas. Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sehingga kita menemukan persamaan yang pertama, yaitu A sama dengan P kali L. Karena kelilingnya kita tahu 100 meter, kemudian kita tahu P itu panjang, L itu lebar. Kita tahu pula keliling persegi panjang adalah 2 dikalikan panjang tambah lebar. Sehingga diperoleh hasil penyederhanaannya adalah P plus L sama dengan 50, atau kita ubah menjadi L sama dengan 50 min P. Nah, dari persamaan yang kedua ini, kita substitusikan ke persamaan pertama sehingga diperoleh 50P min P kuadrat. Selanjutnya, kita tahu bahwa ukuran sesuatu, ukuran persegi panjang, itu pasti positif. Tidak mungkin nilainya negatif. Sebuah panjang pasti positif. Sehingga kita tahu bahwa luasnya itu juga positif. Sehingga diperoleh nilai P-nya itu antara 0 sampai 50. Nah, luas maksimum itu kapan? Luas maksimum terjadi ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, kita tahu turunan pertamanya itu adalah 50 min 2P. Sehingga 50 min 2P itu sama dengan 0, diperoleh nilai P-nya 25. Nah, ketika P-nya 25, kita substitusi ke tadi. P-nya 25 berarti L-nya 50 min P, sehingga diperoleh 25. Sehingga luas maksimumnya panjang kali lebar, berarti 25 kali 25, yaitu 625. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nah, diketahui bahwa luas permukaannya itu adalah 150. Tentukan volume maksimumnya. Misalkan permukaan baloknya, alasnya itu berbentuk persegi.
Kita misalkan sisi alasnya itu X, tingginya T. Maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Sehingga luas permukaannya itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Jadi 2 kali luas alas itu berarti 2 kali X kali X. Karena luas alas itu luas persegi itu X kali X atau sisi kali sisi. Ditambah dengan keliling alas. Keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya kan ada 4X kali T. Sehingga 2X kuadrat plus 4XT sama dengan 150. Dimana kalau kita ubah menjadi salah satu variabelnya diperoleh T sama dengan 75 min X kuadrat per 2X. Sehingga kita tahu volume balok itu adalah luas alas kali tinggi. Maka kita substitusikan T yang ini ke rumus balok. Sehingga diperoleh volume baloknya adalah setengah dikalikan 75X min X pangkat 3. Sama cluenya, volume maksimum itu terjadi ketika turunannya itu sama dengan 0. Maka kita turunkan dulu, diperoleh hasilnya ini. Nah, ketika ini disama dengan K0, maka diperoleh nilai X kuadratnya itu 25, sehingga X-nya negatif 5 atau positif 5. Kita tahu panjang itu selalu positif, maka kita ambil yang X sama dengan 5. Nah, ketika X-nya 5, kita tahu bahwa volumenya tadi kan setengah kali 75X min X pangkat 3. Sehingga tinggal kita substitusikan, sehingga diperoleh volume maksimum balok adalah 125 cm3. Nah, contoh soal yang ketiga, ini terkait tentang biaya. Nah, jika kita tahu bahwa suatu barang itu diproduksi X unit dengan biaya Fx-nya dibentukkan dalam seperti ini, nah, maka tentukan biaya minimumnya. Biaya minimum diperoleh dari turunan pertamanya itu sama dengan 0. Karena tadi turunannya ini sudah tahu, fungsinya adalah ini, maka ketika kita turunkan diperoleh 2x min 20. Sehingga 2x min 20 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya 10. Kita tahu dia akan memperoleh biaya minimum ketika x-nya sama dengan 10. Sehingga ketika substitusikan ke fungsi biayanya atau fx-nya, kita peroleh bahwa biaya produksi minimum perusahaan itu adalah Rp3.900.000. Nah, berikut merupakan contoh-contoh soal terkait tentang aplikasi yang berkaitan dengan maksimum minimum. Silahkan untuk dapat dipelajari. Selain maksimum dan minimum, kita akan belajar juga masalah tentang turunan fungsi pada kecepatan dan percepatan. Berikut penjelasannya. Kita tahu konsep turunan fungsi itu ketika sebuah benda bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, menempuh jarak S dalam waktu T. Sehingga kecepatan rata-ratanya itu merupakan perubahan jarak dibagi perubahan waktu, atau delta S dibagi delta T. Sehingga kecepatan yang kita simbolkan V pada saat T itu diperoleh dari V sama dengan ds dt. Atau limit ketika T-nya mendekati 0 dari delta S per delta T. Sama, kurang lebih sama dengan kecepatan tadi. Ketika percepatan itu diperoleh dari perubahan kecepatan dibagi waktu. Sehingga diperoleh delta V per delta T. Oleh karena itu, percepatan itu kita tahu bahwa dia dv dt. Sehingga kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak. Nah, berikut contoh soalnya. Ketika sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus, lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus berikut.
kecepatannya. Nah, kecepatan itu adalah turunan pertama dari S, sehingga kita turunkan dulu, sehingga diperoleh 2T kuadrat min 9T plus 10. Nah, ketika T-nya sama dengan 1, kecepatan pada saat T sama dengan 1, artinya 1 kita substitusikan dalam V, sehingga diperoleh 3. Sehingga kecepatannya pada saat T sama dengan 1 adalah 3 meter per detik. Sehingga percepatannya kita turunkan lagi. 2T kuadrat min 9T plus 10 kita turunkan menjadi 4T min 9. Ketika T-nya sama dengan 4, diperoleh nilai percepatannya adalah 7 meter per detik kuadrat. Sehingga diperoleh kecepatannya saat T sama dengan 1 detik itu adalah 3 meter per detik. Dan percepatan pada saat T sama dengan 4 detik adalah 7 meter per detik kuadrat. Nah, karena tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang aplikasi fungsi turunan fungsi berkaitan tentang nilai maksimum minimum dan kecepatan percepatan, maka berikut juga merupakan soal latihan terkait tentang percepatan dan kecepatan. Selamat mempelajari, terima kasih sudah menonton video ini.